Iktikaf karo topo bedane apa? Bedane siji iktikaf jine topo ngono ta? Sijine I K T I K A F, sijine T O P O ngono ta? Ning padha ta kuwi? Padha ta? Ning mergo kowe wis lara jiwa terhadap kata topo, njur kowe topo ki musyrik, ngono ta? Saya mempercepat. Ini tadi kita menjelaskan mengenai sabil, syari, torik, dan sirot. Nah, torik adalah cara kamu merespon syariat ini. Caramu menempuh jalan, carane nyetir, carane haluane ya. Termasuk ini tadi. Di khutbah Jumat ada tambahan seperti itu tadi. Dengan pengurangan yang lain yang kutukan kepada Ali. Itu kan sebuah torikot ya. Itu kan sebuah cara untuk mengantisipasi keadaan supaya menjadi lebih baik. Mulane saiki nek ana wong iktikaf karo topo bedane apa? Bedane siji iktikaf jine topo ngono ta? Sijine I K T I K A F, sijine T O P O ngono ta? Ning padha ta kuwi? Padha ta? Ning mergo kowe wis lara jiwa terhadap kata topo, njur kowe topo ki musyrik, ngono ta? Karena kamu terganggu oleh kata topo kuwi lho, semedi. Terus itikaf ya apa? Kowe habis salat gini. 2 jam. Nganti bojomu keturun. Dereng to Mas. Selak tangi anake. Ya Mas ya, ya. Jadi kamu jangan terjebak oleh kata. Maka Pak Sarati memperingatkan dari Islam itu masdar, ya. Aslama yuslimu islaman. Jadi kata benda yang bekerja. Misalnya penyembuhan. Penyembuhan itu kan kata benda dinamis. Apalagi pengobatan, pelamaran, pendekatan, itu kan, dan seterusnya. Nah, bisa ngerti ya jalan tadi ya. Jadi ini torikot. Torikot itu bukan kursus nyanyi. Ada torikot yang kursus nyanyi, ada pimpinannya, terus gue diurui la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lah gue nyanyi karo koreografi. Itu boleh, enggak apa-apa. Itu salah satu jalan untuk menempuh kekhusyukan. Tapi tidak ada syariatnya, tidak ada batasannya. Yang penting hatimu mendekat kepada Allah. Jadi kue arep la ilaha illallah karo mendosken ndasmu ning cagak. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bapakmu ngapa lho? Kula niki nek untuk Allah purun mati. Maksudmu piye? Pecah ndase ngebren. Senting tidak kali Allah. Wah, dijentos-jentosin nang cagak kabeh to kowe. Coba prakteknya sesuk. Ya. Nek kowe dinesoni bojomu, kowe langsung ngono kuwi ya. Mas ngene bojomu mesengut kae, kowe langsung nyedak cagak po tembok. Lah, wis go. Mesti bojomu njur mesake karo kowe. Utawa dibenke modaro pecahan ndasmu. Oke, saya persingkat. Ini saya nyun sewu Pak Muzamil. Jadi kan kita bercermin nih. Kan sudah punya bekal tadi dari Semarang ke Jakarta, sudah punya bekal cara menempuh jalannya di mana, terus sirotol mustaqimnya kan itu kan akurasi nanti ketika kita sudah bertemu dengan Allah yang kita sekarang tidak bisa merumuskan sama sekali. Ini ya. Nah, sekarang saya tanya. Sekarang kita cari bersama, ini katakanlah 10 menit terakhir ya. Kita cari bersama Semarang iki apa, Jakarta iki apa. Terus menempuhnya ke Jakarta dari Semarang itu pakai apa, dengan cara bagaimana dan seterusnya. Itu yang kita cari. Dengan pedoman melihat ke dalam, 30% melihat keluar. Sekarang saya tanya sama Anda. Semarang kan asal usulnya, Jakarta
tujuannya. Aku saiki takon, saya minta relawan 3 orang, 3 orang aja. Kalau perjalanan Semarang Jakarta itu adalah hidupmu, jane kowe iki Semarangmu ki apa, Jakartane ki apa to? Kowe iki jane arep nang ndi? Tujuan hidupmu itu apa? 1. Jadi 3 orang masing-masing menjawab 2 pertanyaan. Apa tujuan hidupmu sebenarnya? Kalau ini tadi kan ke Jakarta. Nah, hidupmu itu tujuannya mau kemana? Masa depan itu berapa puluh tahun menurut kamu? Nomor 2. Kalau kamu denger-denger di kampung, di masyarakat, di pasar, di RT RW, di rumahan, di mana-mana, sepengetahuanmu tujuan hidupnya masyarakat umumnya itu apa? Jadi nek tujuanmu dhewe apa, nek tujuan masyarakat umum apa? Itu aja yang saya ingin Anda menjawab. Siapa 3 orang? 1, maju Mas, tolong mikrofonnya diatur sebelah sini sama sebelah sini. 2 orang, 1 orang. Monggo Mas, 1 silakan maju langsung Mas. Ya moderator, saya minta sampean memimpin ini, memimpin. Betul. Wah iki. 3 orang. Berarti 3 orang, tolong angkat tangan. Tolong angkat tangan, 3 orang. 1, 2. Iki dah ke Belakang, yuk, itu. Maju Mas. oke bon beres nih. Yang belakang pelan-pelan maju Mas. Untuk tujuan hidup saya mencoba mencari kalimat biar nggak terkesan buah begitu, tapi sejauh yang saya tahu, khususnya setelah bermaya, setelah yang saya dapat dari maya, iya, untuk mencari ridho Allah. Nah, proses kamu sendiri sudah ridho belum sama? Nah, itu dia pertanyaannya kan. Bagaimananya dan seterusnya nanti dulu. Pokoknya tujuan ini Jakartamu ki apa? Oke, ridho. Bismillah, ridho Allah. Jakartamu adalah ridho Allah, gitu ya. Semarangmu? Semarangnya? Kan dari Semarang baru kalau ke Jakarta. Awalnya di sini gini ya, tadi kan sudah saya jelaskan, supaya ke Jakarta kan semua yang kamu lakukan kan yang rasional untuk ke Jakarta, misalnya tuku tiket pesawat apa tiket bis nang Jakarta, ora malah tuku tiket nang Surabaya, kan gitu kan. Kue orang njur nggawa jaran kok tunggangi nang Jakarta mau bisa angkot, kan gitu kan. Jadi kan apa yang dilakukan seseorang tergantung tujuannya, ngerti nggak? Nah, kalau Anda tujuannya adalah ridho Allah, berarti semua yang Anda lakukan pedomannya adalah supaya Allah ridho. Apa aja, dalam rumah tangga, di pekerjaan, di tetangga, di manapun saja, selalu pedoman utamanya adalah supaya mendapat ridho Allah. Oke. Pertanyaan kedua untuk setiap orang, kalau masyarakat umum janjane sing digoleki iku apa? Nek didelok perilakune. Iya itu. Kaya, popularitas, bagaimana punya aji di mata di mata teman-temannya atau apa gitu. Berarti kalau disimpulkan, oke, kekayaan, popularitas, terus satunya lagi apa ya? Itu cukup dulu mawon. Tolong yang akurat. Jadi ridho Allah, ya. Nah, masyarakat umum itu golek apa? Cenderung ke kekayaan, popularitas. Itu sudah unsur. Ngene maksudku jawabnya ngene iki. Kalau ridho Allah berarti berlaku abadi apa beberapa waktu saja, beberapa puluh tahun misalnya. Jadi jangka panjang, misalnya hidupmu itu punya rencana jangka panjang, itu berapa tahun?
Nek dapat ridho Allah iku ning kene apa ning akhirat? Di akhirat. Di akhirat. Oke. Jadi jangka panjangmu iku apa? Nyawiji. Loh, Bukan. kira isine jangka panjangmu ki ning ndi? Dunya apa akhirat? Akhirat. Lah selama kowe sing dunya kan ora tau jangka panjang, kowe jangka saiki tok. Gitu ya. Jadi kalau ngomong kita harus berpikir panjang ke depan, ya sudah akhirat. Gitu loh, mesisan gitu loh. Nah, jadi sekarang untuk penanya kedua, ketiga berpedoman dengan jawaban Anda ngene iki, Mas. Kowe golek akhirat. Ya lah. Jakartamu adalah akhirat. Nek masyarakat sing kok kenal ki sing digoleki Jakarta apa Semarang? Jadi mengubeng-ubeng ning Semarang toh. Ya toh? Muter-muter di Semarang karena dia tidak punya tujuan untuk ke Jakarta. Ini benar nih. Jadi kalau masyarakat umum yang dicari artinya jadi tujuan adalah dunia. Oke? Nek pemerintah program pembangunannya iki golek akhirat apa golek dunia? Sejauh yang dirasakan dunia. Dunia. Orang mencari jabatan, pilkada, pilek, apa meneh? Pilpres dan seterusnya. Itu setahu Anda tidak pasti benar, tapi kabeh wong ngertilah itu rahasia umum. Itu mereka mencari akhirat atau mencari dunia? Cenderung ke dunia, cenderung ke dunia. Mencari dunia. Jadi kalau negaramu, bangsamu, pejabatmu golek dunia, kowe berharap apa nang negara kaya ngene iki? Kamu berharap nggak kepada Indonesia? Wong tujuan mereka dunia. Berharap enggak? Enggak. Nah, tidak, jadi berharapnya kepada siapa? Kepada siapa? Allah. Pada Allah. Terus turu, ya Allah aku berharap ngono. Untuk berharap kepada Allah Anda melakukan apa? Itulah jawaban di akhir acara kita nanti kan gitu. Oke, yang kedua. Pokoknya dunia apa akhirat? Nek masyarakat piye kowe piye gitu. Wis sing kedua meh takone ra. Ya abot lho iki. Engko salah tak one-oneke. Kok meden-medeni kok malah wedi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuryadi dari Maneges Kudro. Oh, iya. Tentang tujuan hidup saya adalah kematian atau hidup yang sejati setelah setelah mati itu. Terus awal dari titik awalnya itu adalah kelahiran kita itu. Tujuan pada masyarakat yang umum adalah untuk mendapatkan pekerjaan atau keduniaan, sensasi, penghargaan, popularitas dan lain sebagainya. Betul gak? Enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Sanudin dari Brebes. Jakarta saya itu ya Allah itu sendiri. Jakarta saya itu Allah, dan Semarang saya itu ya Allah itu sendiri. Kemudian berapa lama kehidupan saya? Menurut saya adalah abadi. Nah, kemudian yang dicari oleh masyarakat sekitar, menurut saya tujuan masyarakat sekitar adalah kendaraan itu sendiri, bukan Jakartanya. Sama saya gitu, Cak. Kita ini masih 40% dari yang kita maksudkan dengan bercermin ini. Saya aku ndelok kowe lek ngoco to. Kowe dhewe ngoco raimu, masyarakatnya kok gawe raine ngoco kan gitu kan. Ngocone di apa? Di menimba hasil berkaca itu di dalam cermin kan itu maksudnya ya. Nah,
nanti saya minta dengan sangat Pak Muzamil bisa menjelaskan sepadat mungkin 3 wacana dari Islam sehubungan dengan pertanyaan tadi. Yang pertama, wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Ini soal primer sekunder di Semarang, di Jakarta, ya. Nomor 2, wa man kana hijratu ilallah wa rasul fa hijratu ilallah wa rasul wa man kana hijratu ilad dunya fa nala ma hajara ilaih. Itu 2. Yang ketiga saya tidak hafal, Pak Muzamil sedang saya minta untuk mencari karena dia adalah kitab berjalan, kitab sarungan. Allah mengatakan, Allah memberi rumus, Anda memberi kalkulasi. Kalau kamu mencari dunia, kamu akan mendapatkan, barang siapa mencari dunia, dia akan mendapatkan sedikit bagian dari dunia. Tapi kalau dia mencari akhirat, mencari aku, dia akan mendapatkanku, mendapatkan akhirat, dan mendapatkan bagian yang banyak dari dunia. Surat Hud beliau. Kalau gitu kewajiban beliau, karena beliau yang tahu. Oke, yang bab tadi sama wamangkana hijratuhu, Pak Muzamil. Ini kita interupsi dengan Pak Muzamil dulu ya. Karena beliau ini tadi juga layat bareng saya ke Pak Is, kemudian alhamdulillah beliau bisa sampai ke sini. Beliau juga tidak bisa sering ke sini sebagaimana saya juga tidak bisa sering ke sini. Malam ini kita manfaatkan betul karena beliau juga kemarin barusan pulang dari menjadi tamu dari KBRM. KBRM itu Kedutaan Besar Republik Madura di Arab Saudi, sehingga dia mendapat fasilitas-fasilitas yang luar biasa. Kalau hanya KBRI tidak banyak kekuasaannya, tapi kalau KBRM itu bisa nyelundup tekan Ka'bah, tekan Hajar Aswad, tekan segala macam. KBRM bisa bikinkan KTP-mu di Mekah pun bisa, asalkan itu Anda ke kantor Kedutaan Besar Republik Madura, karena Madura ini di atas dunia. Jadi dunia, Madura, malaikat, Allah, kira-kira. Enggak, Muzamil. Setelah itu saya mohon Pak Nur.